Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar semuanya? Semoga keberkahan selalu dilimpahkan kepada kita semua. Ketemu lagi pada sesi kedua pembahasan soal latihan ataupun soal ulangan listrik dinamis. Pada pembahasan yang lalu kita sudah membahas tentang hambatan dari suatu penghantar, dan kali ini Bapak akan lanjutkan pada pembahasan tentang hukum Ohm dan arus dan rangkaian hambatan. Seperti kita ketahui bahwa rangkaian hambatan ada dua, yaitu rangkaian seri dan paralel. Rangkaian seri adalah rangkaian yang tidak bercabang, sedangkan rangkaian paralel adalah rangkaian yang bercabang. Baik, kita lihat soal nomor 3 ini. Suatu penghantar diberi beda potensial 10 volt dan arus yang karena ada hambatan yang diberi beda potensial, maka kita gunakan hukum Ohm yang bunyinya bahwa beda potensial antar ujung-ujung penghantar sebanding dengan kuat arus dan hambatan yang ada pada penghantar tersebut, atau V sama dengan I kalikan R. Apa itu V? V adalah tegangan, satuannya volt. I adalah kuat arus, satuannya ampere, dan R adalah hambatan yang kalian sudah tahu, satuannya adalah Ohm. Nah, kita lihat pada soal ini apa yang ada. Coba kita perhatikan satu persatu. Dimulai dari ada beda potensial, itu adalah V, satuannya volt. Kemudian di sini mengalir arus adalah I, satuannya dalam miliampere. Hati-hati, arus mengalir 20 miliampere, ini adalah I. Karena ada dua kondisi arus, berarti ada I2, yang terakhir Bapak beri nama I2, dan yang pertama tadi kita beri nama I1. Yang ditanyakan pada soal itu tegangan yang harus sebesar. Yang ditanyakan adalah tegangan, kita lihat di situ ada V, kita beri nama ini V1, yang tegangan awal tadi, ini kita beri nama V2. Jadi ada V1 dan V2 yang ditanyakan. Nah, gimana cara solusinya? Karena dalam proses ini disebutkan suatu penghantar, maka berarti apa? R-nya itu adalah tetap, karena penghantarnya sama. Ya kan? Setelah R tetap, kita lihat di situ, maka bisa kita nyatakan bahwa R itu dari hukum Ohm sama dengan V per I, maka R1 sama dengan R2 karena R-nya tetap, sehingga V1 per I1 akan sama dengan V2 per I2. Untuk siapa? 10 ampere. Ya, I2-nya juga miliampere. Berarti apa? Satuannya sudah sama. Karena kita menggunakan perbandingan, berarti nggak perlu diversi dalam ampere. Langsung dimasukkan. Ini 5, yang ini V2, yang ini adalah ini kita coretkan sebetulnya, ini 4, ini 1. Maka bawah kali atas 1 kali V2 adalah V2, atas kali bawah 10 kali 4 adalah 40. Mudah kan? Ada nggak itu? Ada. Apa jawabannya? Oke. Selesai. Nah, itu cara sederhana menyelesaikan soal hukum Ohm. Ini pun sudah kalian pelajari dari SMP, isinya nggak ada masalah banyak. Betul? Baik, coba lagi ya. Kita lanjutkan soal yang kedua. Siap? Oke, ini soal yang kedua. Bunyinya seperti yang bisa kalian baca sebetulnya, tapi nggak apa-apa bacakan. Dua resistor 100 ohm dan 50 ohm dirangkai seri. Ini seri, hati-hati. Ingat ya, rangkaian resistor atau hambatan itu ada dua jenis, seri dan paralel. Itu yang mendasarnya. Kalau yang udah rangkaian suatu alat, pasti dia memanfaatkan itu. Maka dikenal dengan rangkaian majemuk. Ada seri, ada paralel, ada segala macam. Dan dihubungkan dengan beda potensial. Ada V. Hati-hati di sini. Ada R1, R2 seri,
ada beda potensial antar ujungnya, yang ditanyakan adalah beda potensial masing-masing resistor. Resistornya ada berapa? Ada 2. Maka berarti di sini apa? Nanti ada V1 berapa? V2 juga berapa? Bagaimana cara mencari V1? Oh, V1 itu sama dengan I1 kalikan R1. Bagaimana mencari V2? I2 kalikan R1. Tapi rangkaiannya ini apa tadi? Seri. Karena seri bagaimana? Maka I1 akan sama dengan I2. Itu yang pertama, kita harus tahu. Pada rangkaian seri, hambatan di semua komponen kuat arus yang mengalir pada semua hambatan sama besar. Jelas sampai sini? Nah, kemudian kita lanjutkan sekarang. Bagaimana mencari I? Masalahnya kan di situ. Kita bisa mencari I, ada V, ada R, berarti kita menggunakan apa? Kembali ke hukum Ohm. Cuman kita harus tinjau secara global dulu. Globalnya gimana? Oh, kita lihat dulu rangkaian seri. Maka kita dapat R totalnya, atau yang diberi nama R serinya. Yaitu R1 ditambah dengan R2. Berapa itu? 100, R1-nya, R2-nya 50. Maka R totalnya adalah 150 ohm. Sehingga kita bisa mencari I. Maka I yang sama dengan adalah V sumber dibagi R sumber. Berarti sama dengan 30 dibagi 150. Maka I-nya adalah 0,2 ampere. Nah, setelah ketemu I seperti ini, baru kita lanjutkan. Yaitu I kalikan R1. Sama dengan 0,2 kali 100. Berapa itu? 20 volt. 20 ya. Nah, ada nggak ABCD yang 20? Ada, hanya D. Selesai sebetulnya. Tapi karena kita latihan, kita lanjutkan pada V2 untuk membuktikan apakah betul atau tidak. Maka V2 ini adalah I kalikan R2. Sama dengan 0,2 kali 50. Sama dengan 10 volt. Oh, jadi betul jawabannya adalah D. Nah, begitu cara mencari solusinya. Jadi kalian harus pahami dulu, pelan-pelan, cek dulu apakah semuanya sudah ada atau belum. Jadi tetap soal pertama dan kedua kali ini kita membahas hukum Ohm dan rangkaian hambatan. Di sini baru rangkaian seri. Jelas? Bisa dipahami semuanya? Dicoba lagi sendiri ya, supaya nanti kalian bisa paham bagaimana urutan cara kerjanya. Urutan cara mencari solusinya. Baik, kalau sudah jelas, Bapak lanjutkan sekarang pada soal yang ketiga. Pada soal yang ketiga, di sini berbunyi, hambatan pengganti AB. Jadi harus kita jadi stressingnya apa? Stressingnya adalah perhatian pada rangkaiannya dulu. Ini rangkaian apa? Kalau kita lihat seperti ini kan gitu. Dari A kita berjalan ketemu percabangan. Oh, berarti paralel karena dia bercabang. Tapi di sini dikumpulkan lagi, bercabang lagi kan gitu kan. Tapi kemudian apa yang terjadi? Ini sampai sini cabang lagi. Berarti ini secara keseluruhan paralel. Nanti dulu kita lihat. Di sini ada 2 titik ini, titik C dan titik D. Itu sebagai penghubung antar cabang tadi. Apakah bisa disolusikan dengan paralel saja? Tidak. Jadi ini harus kita cek secara khusus. Caranya gimana? Kita cek dulu. Ini Bapak beri nama dulu dah. Ini R1, ini R2, ini R3, ini R4, ini R5. Nah, cara ngeceknya gimana? Lakukan perkalian silang antar siapa? Yang berseberangan. Seberangan satu apa? Yaitu apakah R1 dikalikan dengan R4 akan sama dengan R3 kalikan dengan R2. Nah, kalau dia sama, maka R5 dianggap sama dengan 0. Artinya apa? Tidak ada. R4 dianggap tidak ada. Tidak ada atau diabaikan. Nah, kita lihat sekarang kebenarannya, benar nggak? Apa 3 kali 6 sama dengan 2 kali 9. Oh iya, betul.
Karena ini betul, maka rangkaiannya akan berubah. Jadi seolah-olah nanti rangkaiannya akan menjadi seperti ini. Ini, ini, ini B, ini A, ini 3, ini 9, ini 2, ini 6. Sehingga kalau dihitung seperti apa? Oh, yang ini adalah, Bapak pakai tinta yang lain dulu deh. Maka yang ini adalah seri, ini juga seri. Maka ini mendapatkan RS1, ini menjadi RS2. Sehingga RAB-nya nanti, maka seper RAB itu merupakan paralel dari apa? RS1 dan RS2. Sama dengan 1/3 ditambah 9. Yang RS2-nya apa? 1/2 ditambah 6. Maka sama dengan 1/12 ditambah 1/8. Pecahan bisa dijumlahkan kalau penyebutnya sama. Kita samakan jadi berapa nih? 24. 12 jadi 24 kali 2. 8 jadi 24 kali 3. Maka ini menjadi 5/24. Sehingga RAB-nya, karena seper RAB 5/24, berarti ini 24 dibagi 5. Sama dengan 4,8 ohm. Ada nggak jawabannya? Ada, yaitu B. Seperti itu. Mudah kan? Bisa dipahami semuanya? Baik. Kalau sudah bisa dipahami, kalian ulang kembali ketiga soal ini supaya kalian bisa memahaminya dengan baik. Baru nanti kita lanjutkan pada materi berikutnya. Sampai di sini dulu. Semoga pertemuan kali ini bermanfaat untuk kita semua, menambah wawasan kita bersama, dan kita bisa mengamalkan ilmu ini dan menggunakan ilmu dengan sebaik-baiknya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.